Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Tuzakir dari kelas TI 1A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan presentasi yang telah saya buat untuk capture 10 tentang Universal Design. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang diampu oleh Pak Pridiantono Abdau. Untuk yang pertama, TIU dan TIK. Step 2, students are expected to understand designing system so that they can be used by anyone in any circumstance. Yang artinya, mahasiswa diharapkan mampu mengerti merancang sistem sehingga dapat digunakan oleh siapapun dalam keadaan apapun. Yang kedua, students are expected to use more than one human input channel in the interactions. Yang artinya, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan lebih dari satu saluran input manusia dalam interaksi. Contoh sistem ini misalnya, yang pertama yaitu speech atau ucapan, yang kedua non-speech sounds atau suara tanpa ucapan, kemudian yang ketiga sentuhan, yang keempat handwriting, tulisan tangan, dan yang kelima gestur atau gerak. Kemudian yang keempat, universal design is expected to be designing for diversity, including desain universal yang berarti diharapkan mampu merancang keanekaragaman termasuk yang pertama, designing for users with disabilities, merancang sistem untuk pengguna dengan disabilitas. Yang kedua, people of different age, orang-orang dari berbagai usia. Yang ketiga, people from different cultures and backgrounds, orang-orang dari berbagai budaya dan latar belakang. Kemudian selanjutnya, dalam Universal Design memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu prinsip Universal Design, yang kedua multimodal interactions, dan yang ketiga designing for diversity. Yang pertama akan kita bahas yaitu prinsip dari Universal Design. Universal Design sendiri memiliki 7 prinsip. Yang pertama yaitu equitable use, yang artinya penggunaan yang adil. Di sini memiliki arti bahwa desain berguna untuk orang-orang dengan berbagai kemampuan. Tidak ada pengguna yang dikecualikan dan harus sama untuk semua. Kemudian prinsip yang kedua, flexibility in use, yang artinya fleksibilitas dalam penggunaan. Di sini memiliki arti bahwa desain memungkinkan mampu menjangkau kebutuhan dan kemampuan penggunanya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu system be simple and intuitive to use, yang artinya sistem yang simpel atau sederhana dan intuitif. Di sini memiliki arti bahwa desain perlu mendukung ekspektasi pengguna dan mengakomodasi berbagai bahasa dan keterampilan melek huruf. Kemudian prinsip keempat, perceptible information, yang artinya informasi yang dapat dipahami. Di sini artinya desain harus memberikan keefektifan komunikasi informasi terlepas dari kondisi lingkungan atau kemampuan penggunanya. Kemudian prinsip yang kelima, tolerance for errors, toleransi untuk kesalahan, artinya meminimalkan dampak dan kerusakan yang timbul oleh kesalahan atau perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian prinsip yang keenam, low physical effort, yang artinya kurangnya upaya fisik. Di sini memiliki arti bahwa sistem harus dirancang agar nyaman untuk digunakan, meminimalkan upaya fisik dan kelelahan. Dan prinsip yang terakhir yaitu requires size and space for approach and use, yang artinya membutuhkan ukuran
dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan. Artinya yaitu penempatan sistem harus sedemikian rupa sehingga dapat dijangkau dan digunakan oleh pengguna apapun tanpa memandang ukuran tubuh, postur, atau mobilitas. Kemudian selanjutnya yaitu multimodal interaction. Multimodal interaction yang pertama yaitu sound in the interface atau tampilan suara. Sound in the interface ini memiliki dua tipe suara yang dapat kita gunakan, yaitu dengan ucapan dan atau tanpa ucapan. Yang pertama kita bahas yaitu dengan ucapan atau speech in the interface. Dalam speech in the interface memiliki yang pertama structure of speech atau structure of speech. The syntax structure only serves as a standard foundation upon which the semantics meaning is based. Artinya, sintaks atau struktur hanya berfungsi sebagai standar landasan di mana makna didasarkan. Kemudian yang kedua ada speech recognition, yang artinya pengenalan suara, or development of techniques and systems that allow computers to receive input in the form of spoken word. Artinya pengenalan suara, pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer menerima masukan dalam bentuk lisan. Kemudian speech synthesis atau tesis lisan. Di sini memiliki arti gagasan untuk dapat berkomunikasi secara alami dengan komputer. Contohnya ada screen readers and warning signals. Kemudian yang keempat, uninterpreted speech. Speech does not have to be recognized by a computer to be useful in the interface. Fixed recorder message can be used to supplement or replace visual information. Suara yang tidak dipresentasikan, artinya suara tidak harus dikenali oleh komputer yang berguna dalam antarmuka. Memperbaiki pesan yang direkam sebelumnya dapat digunakan untuk menambah atau mengganti informasi visual. Kemudian selanjutnya ada non-speech sounds atau suara non-ucapan. Non-speech sound that is used in interactions. There are two alternatives: using sounds that occur naturally in the world and using more abstract generate sounds. Suara non-ucapan yang digunakan di antarmuka ada dua alternatif, yaitu menggunakan suara yang terjadi secara alami di dunia dan menggunakan suara abstrak yang dihasilkan. Contoh yang pertama di sini ada auditory icons. Use natural sounds to represent different types of object or actions. Menggunakan suara alami untuk mewakili berbagai jenis objek atau tindakan. Di sini terdapat masalah, yaitu tidak semua hal memiliki arti yang terkait. Kemudian contoh yang kedua yaitu sonic finders for the Macintosh. Item and actions on the desktop have associated sounds. Item dan tindakan pada desktop telah terhubung dengan suara. Kemudian folders have a very noisy. Folder memiliki kertas ringan. Kemudian moving files dragging sound. Pindah berkas dapat menyeret suara. Kemudian yang ketiga yaitu earphone. Synthesis sounds used to convey information. Artinya suara sintetis digunakan untuk membawa nama. Kemudian yang kedua, structured combination of notes. Represent action and objects. Motif kombinasi catatan menggambarkan tindakan dan objek. Kemudian motifs combined to provide rich information. Motif dikombinasi untuk memberikan informasi yang kaya. Kemudian selanjutnya touch in the interface atau tampilan dengan sentuhan. The use of touch
in the interface is known as haptic interactions. Touch in the interface ini biasanya kita sebut dengan haptic interactions. Curtainous perceptions, tactile sensations, vibration on the skin. Persepsi kulit, di sini misalnya menggunakan getaran pada kulit. Kemudian kinesthetic, movement and positions, contohnya force feedback. Di sini artinya kinestetika, pergerakan dan posisi. Contohnya feedback itu umpan balik. They facilitate perception of properties such as shape, texture, resistance, and temperature, as well as comparative spatial properties such as size, height, and position. Mereka memfasilitasi persepsi properti seperti bentuk, resistensi, tekstur, dan suhu, serta perbandingan properti spesial seperti ukuran, tinggi, dan posisi. Untuk contoh teknologi yang pertama yaitu ada electronic braille displays, dan yang untuk force feedback yaitu ada phantom. Kemudian untuk handwriting recognition, yang artinya pengenalan tulisan tangan. Teknologi for handwriting recognition. Di sini, the major piece of technology used to capture the handwriting is the digiting tablet. Bagian utama dari teknologi yang digunakan untuk menangkap tulisan tangan adalah tablet digital. Digital tablets have been refined by incorporating a thin screen on top to display the information, producing electronic paper. Advance in screen technology mean that such devices are small and portable enough to be realistic, useful in handheld organizers such as the Apple Newton. Tablet digitalisasi telah disempurnakan dengan memasukkan layar tipis di atasnya untuk menampilkan informasi. Kemajuan teknologi layar berarti bahwa perangkat tersebut cukup kecil dan portable, sehingga berguna secara realistis dalam penyelenggaraan genggam seperti Apple Newton. Kemudian, recognizing handwriting. The variation between the handwriting of individuals. Setiap individu memiliki variasi tulisan tangan yang berbeda. Kemudian, gesture recognition atau pengenalan gestur. Being able to control the computer with certain movement of the hand would be advantage in many situations. It could also support communication for people who have hearing loss. Mampu mengendalikan komputer dengan gerakan tangan yang akan bermanfaat dalam berbagai situasi. Hal ini juga dapat menggantikan komunikasi bagi orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran. Contoh aplikasinya itu ada gesture input, contohnya put that here. Kemudian sign language. Kemudian contoh teknologi yaitu ada data glove. Position sensing device, example MIT Media Room. The users can navigate through information using the touchscreen or by joystick or by voice. Gestures are incorporated by using a position sensing tube attached to a wristband worn by the users. Pengguna dapat menavigasi melalui informasi menggunakan layar sentuh atau dengan joystick atau dengan suara. Gerak dapat digabungkan dengan menggunakan kubus posisi yang dipasang pada gelang yang digunakan oleh pengguna. Kemudian selanjutnya
Designing for diversity, berarti merancang untuk keanekaragaman. Yang pertama, untuk pengguna disabilitas. Yang pertama yaitu visual impairment atau gangguan penglihatan. There are two key approach to extending access, the use of sound or the use of touch. Terdapat dua pendekatan kunci untuk memperluas akses, yaitu dengan menggunakan suara dan menggunakan sentuhan. Untuk menggunakan suara, situ ada contoh earcones, auditory icons, dan sonic finders. Kemudian jika menggunakan sentuhan, ada electronic braille displays and phantom. Kemudian hearing impairment atau gangguan pendengaran. Situ bisa menggunakan text communication. Contohnya ada email dan instant message. Instant message contohnya WhatsApp. Adding text to multimedia presentation containing audio content. Menambahkan teks pada presentasi multimedia yang berisi konten audio. Kemudian yang ketiga, physical impairment atau gangguan fisik. Speech input and output is an option for those without speech difficulties. An alternative is the eye gaze system, which tracks eye movement to control the cursor. Ucapan input dan output adalah pilihan bagi mereka yang tidak memiliki kesulitan bicara. Alternatifnya adalah eye gaze system yang melacak pergerakan mata dan mengontrol kursor. If the user has limited use of keyboard, a predictive system such as the reactive keyboard. Jika pengguna memiliki keterbatasan penggunaan keyboard, prediksi sistem dapat menggunakan seperti keyboard reaktif. Kemudian yang keempat, speech impairment atau gangguan bicara. Situ ada contoh bisa menggunakan speech synthesis dan text communication. Kemudian yang kelima, dyslexia. Consistent navigation structure and clear signposting cues are also important to people with dyslexia. Color coding information can help in some cases, and provision of graphical information to support textual can make the meaning of text easier to grasp. Struktur navigasi yang konsisten dan isyarat posting juga penting untuk penderita disleksia. Informasi kode warna dapat membantu dalam beberapa kasus dan ketentuan informasi grafis. Untuk mendukung tekstual, dapat membuat makna dari teks tersebut mudah untuk dipahami. Kemudian yang keenam ada autis. There are two main areas of interest, communication and education. Ada dua area utama yang dapat menarik, yaitu komunikasi dan edukasi. Oke, kemudian selanjutnya designing for different age group, merancang untuk kelompok umur yang berbeda. Yang pertama yaitu untuk older people. Just as in younger people with disabilities, technology can provide support for failing vision, hearing, speech, and mobility. New communication tools such as email and instant messaging can provide social interactions in cases where lack of mobility or speech difficulties reduce face-to-face possibilities. Mobile technologies can be used to provide memory aid where there is age-related memory loss. Seperti halnya pada orang muda penyandang cacat, teknologi juga bisa memberikan dukungan untuk kegagalan penglihatan, pendengaran, ucapan, dan mobilitas. Alat komunikasi baru seperti email dan pesan instan dapat memberikan interaksi sosial pada kasus di mana kurangnya mobilitas atau kesulitan bicara yang kemungkinan
dapat mengurangi tatap muka. Teknologi seluler dapat digunakan untuk menyediakan alat bantu memori yang terkait usia dengan hilang ingatan. Kemudian selanjutnya children, yaitu untuk anak-anak. Younger children may have difficult using a keyboard, for instance, and may not have well developed hand-eye coordination. Pen-based interface can be a useful alternative input device. Interface that allow multiple modes and input, including touch or handwriting, may be easier for children than keyboard and mouse. Anak-anak yang lebih kecil mungkin mengalami kesulitan menggunakan keyboard dan mungkin tidak memiliki koordinasi tangan mata yang berkembang dengan baik. Antarmuka berbasis pena bisa menjadi perangkat input alternatif yang bermanfaat. Sekali lagi, prinsip-prinsip desain universal membantu kita dalam mendesain antarmuka yang dapat digunakan untuk anak-anak. Antarmuka yang memungkinkan beberapa mode input, termasuk sentuhan atau tulisan tangan, mungkin lebih mudah untuk anak-anak daripada keyboard dan mouse. Kemudian selanjutnya yaitu designing for cultural difference. Influence of nationality, generations, gender, race, sexuality, class, religion, political persuasions on interpretations on interface features. Pengaruh dari nasional, generasi, jenis kelamin, ras, seksualiti, kelas, agama, persuasi politik, dan sebagainya menjadi interpretasi pada fitur antarmuka. Example include language, cultural symbol, gesture, and use for colors. Yang pertama kita bahas yaitu language atau bahasa. Beberapa faktor kunci yang perlu kita perhatikan dengan seksama jika kita ingin berlatih universal design. Ini termasuk bahasa, simbol budaya, gerakan, dan penggunaan warna. Dengan basis data sumber daya bahasa yang berbeda, memfasilitasi item menu terjemahan, pesan kesalahan, dan teks lainnya ke bahasa utama. Ini tidak sepenuhnya berurusan dengan masalah bahasa. Tata letak dan desain mungkin mencerminkan bahasa yang dibaca dari kiri ke kanan dan atas ke bawah yang tidak akan bisa digunakan dengan bahasa yang tidak mengikuti pola ini. Kemudian yang kedua yaitu cultural symbol atau simbol budaya. Demikian pula, simbol memiliki makna berbeda dalam budaya yang berbeda. Seperti yang kita lihat pada bab sebelumnya, masing-masing memiliki positif dan negatif budaya dan dipertukarkan dengan orang lain. Misalnya, pelangi adalah simbol perjanjian dengan Tuhan dalam agama Yahudi Kristen. Keanekaragaman dalam komunitas gay, harapan dan kedamaian dalam gerakan koperasi. Berarti di sini arti pelangi dalam setiap budaya memiliki arti yang berbeda-beda. Kami tidak dapat berasumsi bahwa setiap orang akan menafsirkan simbol dengan cara yang sama dan harus memastikan bahwa makna alternatif simbol tidak akan membuat masalah atau kebingungan bagi penggunanya. Kemudian selanjutnya gestur. Gestur di sini misalnya ada contoh daerah lain di mana keragaman dapat menyebabkan kesalahpahaman adalah dalam penggunaan gerak. Misalnya, salah satu penulis sedang mengajar kelas baru siswa internasional
dan bingung melihat seseorang duduk di barisan depan, tersenyum, dan mengguncangkan kepalanya. Setelah menjelaskan, siswa ini datang dan mengajukan pertanyaan. Setiap kali penulis bertanya kepada siswa apakah dia mengerti penjelasannya, dia menggelengkan kepalanya lebih jauh. Penjelasan pun dijelaskan oleh pengajar. Itu hanya beberapa menit, kemudian siswa memberitahu bahwa sudah jelas. Sedangkan siswa dari India, dari gestur menggelengkan kepala ini mengartikan bahwa persetujuan. Sedangkan dari interpretasi Eropa memiliki arti bahwa kebalikan dari arti tersebut. Jadi di sini maksudnya arti dari menggelengkan kepala dari masing-masing daerah itu berbeda. Seperti yang tadi siswa itu menggelengkan kepala artinya tidak mengerti. Kemudian dari India dengan gestur menggelengkan kepala itu artinya persetujuan, dan contoh-contoh lainnya. Selanjutnya yaitu use of colors. Terakhir, warna sering digunakan dalam interface untuk mencerminkan konversi universal. Misalnya, merah untuk bahaya dan hijau untuk pergi. Tetapi, beberapa universal ini memiliki arti yang berbeda. Misalnya, merah dan hijau berarti banyak hal yang berbeda di berbagai negara, seperti merah, bahaya. Terakhir, warna sering digunakan dalam antarmuka untuk mencerminkan konvensi universal. Misalnya merah untuk bahaya dan hijau untuk pergi. Tetapi seberapa universal konvensi ini? Faktanya, merah dan hijau berarti banyak hal yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, merah melambangkan kehidupan di India, kebahagiaan di Cina, dan keluarga bangsawan di Perancis. Kemudian, untuk warna hijau mengartikan simbol kesuburan di Mesir, pemuda di Cina, serta keagamaan di Anglo-Amerika. Kemudian yang terakhir ini berarti kesimpulan. Universal design is about designing systems that are accessible to all without exception, taking into account all matters such as disability, age, and culture. Universal design helps everyone. For example, designing a system so that it can be used by someone who is deaf or hard of hearing will benefit other people working in noisy environment or without audio facilities. Universal design yaitu tentang merancang sistem yang dapat diakses oleh semua tanpa terkecuali dengan mempertimbangkan semua hal seperti disabilitas, umur, dan budaya. Desain universal membantu semua orang, misalnya merancang sistem sehingga bisa digunakan oleh seseorang yang mengalami gangguan pendengaran yang akan menguntungkan orang lain yang bekerja di lingkungan yang bising atau tanpa fasilitas audio. Kemudian ini ada referensi dari bukunya Alan Dix, Human Computer Interaction. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.